Hello students, welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Miss Karina, seorang psikolog anak dan remaja. Miss Karina sendiri berpraktek di Caterpillar Children Clinic dan juga Amanasa Indonesia. Dan Miss Karina juga merupakan dosen dari Universitas Surabaya. Boleh say hi dulu dong, Miss? Wah, lembut sekali ya. Nah, Miss Karina, hari ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang pastinya dunia digital yang sudah luas sekali ya. Anak-anak kita sudah mengerti dengan baik dan pastinya bagaimana orang tua yang ada di rumah supaya kita bisa memberikan tips-tips praktis supaya para parents bisa memberikan rasa aman dan juga kepercayaan diri terhadap putra-putri mereka yang pastinya sudah luas di dunia digital ini. Nah, Miss Karina, menurut riset dari Neurosensum tahun 2021, 87% anak-anak di Indonesia sudah dikenalkan media sosial sebelum menginjak usia 13 tahun. Nah, tuh dimulai dari orang tua ya, juga saya yang udah dari baby lahir procot gitu, kita udah bikin Instagram untuk anak-anak. Nah, menurut Bu Karina kenapa fenomena ini bisa terjadi? Iya, sebenarnya data ini juga sangat disayangkan gitu ya. 87% itu angka yang tinggi, angka yang tinggi, dan tapi kita nggak bisa memungkiri dari data itu gitu ya, karena ya udah ya nyatanya seperti itu gitu ya. Pertama yang tadi Miss bilang juga gitu ya, adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosialnya anak-anak itu siapa kalau saya boleh tanya gitu ya. Langitnya mereka, rumahnya mereka, itu yang pertama kali dilihat ya pasti keluarga. Keluarga terdiri dari orang tua, mungkin dia punya saudara, kakak ya misalnya gitu, yang dilihat, yang dicontoh, yang diamati sama anak ini gitu ya. Dimana kedua orang tuanya sekarang bekerja nih misalnya, ya kita nggak memungkiri juga, kita bekerja, berkomunikasi menggunakan handphone, gadget ya, menggunakan sosial media untuk bekerja juga. Nah, anak ini kan udah mengamati tuh ya lingkungan sosialnya, mereka memakai gadget, kenapa saya tidak gitu ya. Nah, ada rasa itu kita kenal dengan yang namanya anak-anak biasa bilang FOMO, fear of missing out gitu ya. Orang tua gue aja make gitu ya, kenapa gue enggak gitu. Nah, anak tuh udah bisa berpikir kayak gitu ya, apalagi lingkungan sosialnya yang menunjukkan perilaku seperti itu. Terus ada juga yang namanya mereka lahir sudah dikenalkan yang namanya gadget, pengaruh teknologi yang super duper dinamis yang nggak pernah bisa kita kontrol gitu ya kendalinya, karena ya memang menjawab kebutuhan dunia global juga gitu ya, dan itu juga memberikan gitu ya dampak yang benar-benar tentunya nggak bisa kita stop juga, karena itu ya dunia semua merasakan gitu ya. Terus juga nggak bisa kita hentikan begitu saja, tapi yang perlu kita awarekan gitu ya ke orang tua dan orang-orang yang menjaga anak ini adalah ya kamu bisa mendampingi dan terus belajar tentang itu gitu sih. Nah, kalau aplikasi media sosial yang sering dikunjungi anak-anak apa aja, Miss? Oke, nah yang paling sekarang gitu ya, mungkin kita juga ya nggak hanya anak-anak ya. Yang pertama kalau menurut kebetulan saya juga meneliti tentang sosial media nih gitu ya. Pertama paling tinggi adalah TikTok. Karena apa? TikTok ini memberikan informasi yang pertama. Terus tipe TikTok ini kan dia short ya. Short video yang mana anak-anak itu kebutuhan utamanya itu adalah pertama dia sense visualnya masih aktif gitu. Sense visualnya aktif. Terus TikTok ini kan memberikan sesuatu yang sangat-sangat membuat mereka tuh tertarik gitu ya. Saya selalu mengibaratkan ketika orang-orang di sekitar mereka, orang-orang nyata gitu ya, manusia, sesama manusia lingkungan sosial itu tidak semenarik sosial media. Misal kita pencet TikTok dengan satu kali scrolling aja itu udah langsung muncul A, B, C dan lain sebagainya. Tombol bagikan itu udah kamu bisa share ke semuanya. Sedangkan kalau misal dia berbicara sama orang, nggak ditanggepin,
kan jelek banget ya. Iya. Maksudnya perasaannya kayak gue lebih diterima sama TikTok nih dibandingkan saya ngomong sama orang tuanya misalnya atau sama temennya gitu. Nah itu dia lebih, TikTok dan sosial media lainnya itu dia lebih menjanjikan itu dan lebih membuat anak-anak itu engage ke mereka gitu ya. Nah selain TikTok, Instagram yang kedua gitu ya, itu juga ya sama-sama lah gitu. Kalau Instagram mungkin dia lebih bisa buat apa ya, galeri secara online betul. gitu ya, mengabadikan momen-momen misal ya liburan dan lain sebagainya. Aktualisasi diri juga. Betul, gue udah mencapai achievement nih, pengen nunjukin, posting di Instagram gitu ya. Selain itu YouTube juga sangat berpengaruh. Selain mereka mencari informasi gitu ya, main game itu juga dia lihat dulu di TikTok gimana caranya, tutorialnya, dia implementasikan terus di games gitu ya. Terus ya mungkin selain sosial media itu mungkin media chatting ya, Line, WhatsApp, nah itu juga banyak digunakan. Nah, Sisil pernah baca nih, Miss, di American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, anak-anak di Amerika di usia 8 sampai 12 tahun menghabiskan 4 sampai 6 jam menggunakan layar. Nah, kalau remaja itu sampai 9 jam seperti itu. Apakah rata-rata durasi penggunaan layar ini sama dengan anak-anak di Indonesia, Miss Karina? Oke, nah itu kan kita berbicara data. Data ini pasti nggak ada yang stuck ya, sama dengan kayak data statistik atau kita di Badan Pusat Statistik itu pasti dinamis banget gitu. Kalau di Indonesia ngomongnya mungkin bisa jadi sebanding atau lebih tinggi. Kenapa gitu ya? Karena Indonesia juga terdampak kemarin gitu ya, mungkin seluruh dunia juga terdampak yang namanya pandemi kemarin. Ini yang benar-benar membuat suatu booster bagi perilaku digital ini gitu ya, menggunakan media sosial, menggunakan internet, semuanya serba digital, yang mana dulu kita masih, kalau ya kita pun gitu ya, bukan anak-anak aja, nongki di kafe gitu, kan masih banyak ngobrolnya. Sekarang kalau kita perhatikan gitu ya, kita nongkrong di kafe, udah pada nongkrong bener, sebelahan duduknya, minum, mesen dan sebagainya, tapi tetap gadgetan gitu ya, satu sama lain. Nah itu juga berdampak pada situasi saat ini. Jadi kita melewati yang namanya pandemi itu tadi. Setelah itu apa istilahnya normal baru gitu ya, new normal gitu. New normal inilah yang membuat tidak bisa lepas dari yang namanya gadget itu, karena sudah dibiasakan selama kurang lebih 2-3 tahun ya pada waktu itu. Nah membuat kebiasaan itu kan ya cuma beberapa hari aja tuh udah bisa nih buat suatu kebiasaan gitu. Nah apalagi 2-3 tahun kita dikondisikan harus engage sama dunia digital. Jadi kalau bisa dibilang ya sebanding mungkin juga bisa lebih tinggi gitu anak-anak di Indonesia. Yang saya penasaran nih, Miss, kenapa orang begitu sukanya dengan gadget dan sosial media? Kan nggak cuma anak-anak, juga orang tua kayak kita nih, Miss. Apakah ada hubungannya dengan releasing dopamin di dalam otak kita? Ya, itu tadi, seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Ketika manusia kan makhluk sosial, ketika dia tidak bisa mendapatkan itu dari makhluk sosial lainnya gitu ya. Kadang kalau kita misalnya orang dewasa pengen curhat nih ke temen gitu ya, tapi temennya sibuk aja main HP, dikacangin, gue mau cerita nih, dikacangin dan lain sebagainya, pasti kita juga akan ya udah mending gue nyampahnya di Twitter misalnya, nah sosial media lagi gitu ya, karena lebih ditanggepin tuh. Betul, ada yang reply, ada yang dan lain sebagainya. Sama juga dengan anak-anak gitu ya, anak-anak lingkungan sosialnya adalah ya saudaranya, keluarganya, ibu bapaknya gitu ya, mama papanya. Ketika anak bertanya, apalagi anak-anak yang dikatakan anak-anak gitu ya, kan rasa ingin tahu, rasa mau bertanyanya itu tinggi sekali. Yang mana dikit-dikit di jalan ngelewatin apa gitu ya, ini apa ma, ini apa pak, kadang kita nggak sadar bahwa itu butuh jawaban. Butuh jawaban untuk memenuhi yang tadi ya, hormon-hormon kekepoannya anak-anak itu butuh yang namanya jawaban, tapi orang tua miss dengan itu. Nah akhirnya dia tanya Google tuh, lebih informatif gitu ya, dia tanya ChatGPT tuh kalau zaman sekarang gitu ya, lebih informatif, lebih dia bisa, oh ternyata gini ya, lebih dia bisa banyak dapat jawaban daripada si manusianya sendiri yang dia tanya gitu. Jadi ada kaitannya gitu ya, ketika
hormon-hormon yang dia butuhkan gitu ya. Misal kayak hormon kebahagiaan gitu ya. Kalau dia mendapatkan jawaban dari orang tuanya, hormon itu kan muncul. Nah, tapi kalau dia nggak dapat, itu kan menurun. Tapi di sosial media dia dapetin itu. Nah, apa nggak naik tuh hormonnya? Jadi ketika dia dijawab kebutuhannya, kemungkinan dia untuk mengulangi perilaku itu akan lebih tinggi. Kalau di psikologi ada namanya reinforcement gitu ya, penguatan. Jadi ketika seseorang, nggak hanya anak gitu ya, kita pun gitu, ketika dia berperilaku sekali gitu ya, ditanggepinnya dan dia mendapatkan kenyamanan, mendapatkan apa yang dia butuhkan gitu ya, reinforcement atau penguatannya tinggi gitu ya, kemungkinan dia akan mengulangi perilaku itu tinggi juga. Sama kayak kita ke supermarket atau swalayan, biasanya mbak-mbaknya selamat datang, selamat berbelanja misalnya gitu ya. Nah kita kan dapet tuh, wah gue disapa nih, nggak ada di rumah, nggak ada yang nyapa gue, di kantor nggak ada yang nyapa gue, ternyata gue mendapatkan itu di supermarket gitu. Nah kita kira-kira mau datang lagi nggak? Hanya untuk disapa aja. Nah mau gitu kan, sama dengan itu gitu. Jadi analoginya kurang lebih seperti itu. Kenapa akhirnya dia menjadi adiksi gitu ya, seperti itu. Idealnya Miss Karina, kapan kita harus memperkenalkan sosial media dan juga internet ini untuk anak-anak kita? Oke, nah kalau ditanya ideal gitu ya, sebenarnya memang apa ya, idealnya tuh termasuk dari masing-masing kacamata gitu ya. Ada orang tua, kalau ini berdasarkan pengalaman saya memberikan konseling kepada orang tua gitu ya. Ada orang tua yang oh ya udah nggak apa-apa, anak saya biar anak saya nggak nangis saja, saya kasih deh nih, karena saya sibuk nih bekerja dan lain sebagainya. Ada orang tua yang idealis banget, nanti kamu setelah masuk SD misalnya baru mama bekelin HP gitu ya. Jadi gini, sebaiknya gitu ya, sebaiknya it's okay memperkenalkan anak yang namanya gadget atau sosial media atau internet, dunia digital gitu ya. Karena kita nggak memungkiri di rumah pun TV dan lain sebagainya ada gitu ya. Tapi yang terpenting adalah pendampingan ketika dia sudah mengetahui dunia digital itu. Oke, TV itu fungsinya adalah untuk memberikan kamu hiburan. Tapi kita make a deal yuk. Kapan saatnya kamu nonton TV, kita buat jadwal bareng yuk, yang kita taati bersama. Nah, satu rumah itu taatinya bersama, jangan hanya si anak aja yang disuruh gitu ya. Tapi kan karena tadi lingkungan sosial juga akan berpengaruh, sehingga ya kakaknya, ya mamanya, ya papanya itu juga sama-sama mengedepankan deal yang sudah dibuat di awal gitu. Jadi kuncinya adalah pendampingan itu tadi. It's okay memperkenalkannya, tapi nggak yang bukan oke, saya kenalkan terus ditinggal gitu loh. Tapi pendampingannya itu seterusnya perlu dilakukan gitu. Kalau praktek untuk menggunakan sosial media yang aman Ya. untuk anak-anak tuh seperti apa, Miss? Oke, praktiknya pasti yang pertama, kalau sudah praktik tentunya butuh yang namanya pengawasan itu tadi, pendampingan gitu ya. Kedua, teknologi zaman sekarang itu sudah dibekali yang namanya privacy ya, kebijakan privacy. Orang tua bisa mengedepankan itu dengan cara yang pertama, kamu boleh menggunakan sosial media untuk apa saja. Misal di Instagram gitu ya. Boleh kamu posting kegiatanmu misalnya sehari-hari, atau ada konteks-konteks tertentu yang ditetapkan, misalnya tentang belajar matematika gitu ya misalnya. Kamu boleh loh ketika kamu belajar matematika, kamu shoot ketika kamu ngitung perkalian gitu, itu kan juga memberikan informasi dan mendidik anak bahwa kamu tuh juga bisa nge-share ilmu yang kamu punya loh. Nah itu bermanfaat gitu ya. Tapi semisal untuk ngepost hal-hal yang kurang perlu ya, kurang perlu dalam arti flexing ya. Terus misal lagi jalan-jalan itu setiap hari harus update, ada tuntutan itu, terus juga memperkenalkan beberapa anggota keluarga yang kayak gitu. Nah itu mungkin tidak disarankan gitu ya, karena anak-anak kan yang taunya dia itu adalah ya udah aku boleh menggunakan sosial media ini tapi nggak tahu sebatas mananya. Nah perlu adanya pendampingan itu, boleh enggaknya itu dikontrol oleh orang tua yang paham gitu ya tentunya.
Dan tentunya biar bisa orang tuanya paham, ikuti trennya sekarang itu apa gitu ya. Terus juga bagaimana literasi digitalnya gitu ya. Oh, ternyata Instagram bisa kayak gini ya, jangan sampai kayak gitu, anaknya duluan tahu gitu ya. Nah, para orang tua juga tentunya harus mengikuti, tidak boleh menganggap ya udah itu dunia anak gitu, tapi dia harus into juga ke sana gitu. Jadi pertama ya jaga privacy gitu ya, mungkin gunakan password juga yang kuat gitu ya untuk membatasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Passwordnya juga mungkin diketahui oleh orang tuanya, jadi sehingga kalau ada apa-apa orang tuanya yang pasang badan duluan gitu ya untuk membentengi anaknya dari hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, karena kita tahu juga nih Miss, terutama Gen Alpha yang lahir di tahun 2010, mereka udah digital natives rupanya. Dan teknologi serta internet sudah jadi bagian dari hidup mereka. Sejak mereka dari dini, mungkin juga penggunaan di sekolah ya untuk mendukung proses pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa orang tua lakukan untuk bisa menjaga keamanan penggunaan teknologi atau internet ini? Tapi biasanya kan anak-anak pada ngomel, hey, this is my privacy, kayak gitu Miss. Gimana tipsnya untuk para orang tua? Pertama adalah kita sama anak itu kan udah punya ikatan lah ya dari lahir dan sebagainya itu. Pendekatan kolaboratif. Jangan nganggep anak itu musuh gitu ya. Kalau memang jarak antara orang tua dan anak ini punya gap generation yang sangat jauh gitu ya. Orang tua pernah menjadi anak, tapi anak belum pernah nih jadi orang tua. Sehingga saya bukan mau menitik beratkan bahwa orang tua harus belajar, anaknya enggak. Tapi pendekatan kolaboratif itu adalah orang tua belajar, anaknya juga belajar. Jadi sama-sama belajar. Yang mana gitu ya, tekankan diskusi bukan larangan atau satu arah, komunikasinya satu arah. Kamu nggak boleh loh ya pakai Instagram, kamu nggak boleh pakai handphone dan lain sebagainya. Tapi diskusi, yuk kita diskusi. Kebutuhanmu pakai handphone itu apa? Kebutuhanmu untuk mengupload di Instagram itu apa? Kita dengerin dari mereka. Nah, kita belajar juga. Oh, ternyata dia punya sudut pandang itu loh. Oke, gimana ya caranya kita memfasilitasi itu? Yuk kita cari jalan tengahnya apa. Nah, itu diciptakan kan dari diskusi gitu ya, bukan dari satu arah yang kita nggak mendengarkan apa inspirasi dari anak ini gitu. Itu yang pertama. Terus membuat batasan waktu, make a deal di depan. Ketika kita sudah tahu bahwa ternyata internet ini dan dia ada kecenderungan, atau anak ini ada kecenderungan untuk melebihi batas gitu ya menggunakannya. Oke, kita make a deal di depan, bila perlu tulis di atas kertas gitu ya, hitam di atas putih. Ketika mama berikan kamu waktu di hari weekend misalnya, selama berapa jam, setuju nggak? Oke, setuju. Ketika kamu melebihi batas itu, kira-kira apa sanksi atau apa yang enaknya biar kita sama-sama bisa belajar? Apa misalnya, ya udah ketika aku lebih aku mau bersihin kamar gitu ya. Nah, itu kan sama-sama ya, mamahnya jadi nggak repot bersihin kamar, dia juga belajar untuk bersihin kamar. Jadi win-win solution, make a deal di depan, itu membuat anak juga belajar, kita juga belajar mendengarkan apa sih, bagaimana sih yang dia inginkan anak ini, gitu sih kurang lebih. Baik, Miss Karina, untuk keamanan digital ini, kan tadi Miss Karina udah spill nih di depan. Ternyata dari orang tua juga bisa menginfokan untuk keamanan digital ini. Nah, apakah ada age group, maksudnya di usia berapa sampai berapa, berapa sampai berapa, supaya kita bisa memberikan pendidikan tentang keamanan ini? Apakah bertahap sesuai dengan perubahan usia mereka, atau dari awal udah langsung brek gini selengkap-lengkapnya gitu, Miss? Ya, kita melihat tahapan perkembangan ya. Kalau di ranah psikologi itu kita selalu mengacu tugas tahapan perkembangan dan tugasnya apa. Kayak misal balita, tugasnya dia kan masih menjalani yang namanya ya masa anak-anaknya gitu ya, bermain, pikirannya tuh selalu hanya bermain gitu kan. Terus juga
belum ada yang lebih ke serius gitu ya. Oke, berarti dalam pola pikirnya dia Instagram dan media sosial itu hanyalah untuk permainan gitu. Berarti sebatas mana nih? Oke, berarti bisa kita gunakan, sekarang kan udah ada misal YouTube Kids gitu ya, itu bisa dilakukan gitu kan. Nah itu sudah sesuai lah dengan tahapan umurnya. Beranjak lagi dia menuju remaja. Remaja tugas perkembangannya dia kan udah mulai yang namanya ada crushnya, mencari pertemanan, mencari jati diri gitu ya, pengakuan, butuh pengakuan. Oke, kebutuhan itu dari sisi digital dijawabnya dengan apa? Misal Instagram, dia akan memposting dirinya dia, gue sekarang liburan loh, gue cantik, gue ganteng misalnya gitu ya. Terus juga aku dapat juara ini. Nah itu kan sebuah pengakuan gitu ya, dia pengen diakui oleh dunia mayanya gitu kan. Itu boleh kita kasih literasi juga. Mungkin boleh kamu share, tapi jangan dijadikan itu sebuah tuntutan untuk kamu selalu nge-share di halayak, apalagi di dunia maya, yang mana ketika kamu memang sudah siap menerima tanggapan yang kita tidak bisa kontrol ya, mulut netizen gitu ya, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu misalnya belum siap, lebih baik jangan. Nah, kita kasih literasi seperti itu. Jadi posisikan diri anak usia sesuai dengan tahapan perkembangannya gitu ya, itu tuh lagi apa sih yang dibutuhkan. Nah di Instagram atau di sosial media lainnya itu dijawab dengan apa. Nah disitulah kita bermainnya gitu ya. Oke, boleh kamu ngepost, tapi ada beberapa hal yang tidak boleh kamu share. Misal alamat rumah gitu ya, nama lengkap misalnya, atau kegiatan sehari-hari yang bisa jadi itu mengundang yang namanya kekepoan orang lain dan itu membahayakan gitu. Seperti itu. Untuk waktu atau durasi screen time, ya, idealnya untuk anak-anak sebaiknya maksimal berapa lama? Wah, oke. Ini banyak yang ditanyakan juga sama biasanya orang tua yang datang ke klinik gitu ya, durasi maksimal. Sebenarnya kan sekarang kita di HP pun itu sudah ada fasilitasnya ya. Bukan hanya anak-anak aja, kita sebagai orang dewasa juga sudah dibatasi gitu ya, screen time-nya berapa gitu. Nah itu kan manusia menciptakan teknologi itu dia by riset juga gitu ya, dan semua HP juga udah ada, smartphone itu udah ada itu gitu ya. Itu bisa diaktifkan untuk meminimalisir adanya adiksi itu tadi. Tapi yang lebih saya sarankan terutama ke anak-anak, seminimal mungkin ya. Sejam 2 jam oke, tapi tidak setiap hari. Jadi misal tentukan misal sehari Sabtu aja sejam gitu ya. Sejam itu diselingi juga, tidak hanya dia fokus ke gadget terus, tapi gimana ada orang tuanya yang mendampingi, ngobrol, diajak ngobrol, gimana tadi kamu nonton itu gimana dan lain sebagainya. Nah itu sangat berpengaruh gitu, karena ketika dia natap screen time terus gitu ya, itu kan satu arah aja, dia hanya melihat dari sini aja, dia nggak ngomong, dia nggak ngapain gitu ya. Akan lebih baik ketika adanya pendampingan dan dia diajak ngobrol juga, itu sih gitu. Nah kalau mengenai bahayanya nih Miss, kan pasti apapun yang kita lakukan pasti ada plus minusnya lah ya. Betul. Kalau dalam penggunaan internet dan juga media sosial, sebenarnya bahaya apa yang mengintai mereka saat ini, Miss? Oke, yang paling ngetren gitu ya, ngetren, tapi ini bukan untuk jadi trending yang oke gitu ya. Yang paling banyak sekarang ini yang saya tangani adalah cyberbullying ya. Nah, cyberbullying ini kan berawal dari yang namanya bullying. Bullying konvensional ya kita misalnya ejek-ejekan di kelas dan lain sebagainya. Sekarang udah ada cyberbullying dengan ngetik di sosial media gitu ya, dengan hanya memanfaatkan jari jemari kalian aja itu sudah bisa membuat sakit hati orang. Nah itu cyberbullying gitu ya. Namanya dia mengejek, namanya dia itu kan dia apalagi di dunia digital dia bisa menggunakan anonim. Itu lebih sakit hati lagi gitu ya, karena kita nggak tahu, oh tiba-tiba aku di komen kayak gini nih, nggak tahu siapa lagi gitu kan. Kalau bullying konvensional masih bisa kita lihat dia pelakunya itu. Terus yang kedua bahayanya adalah
ancaman-ancaman gitu ya, ancaman yang itu tadi kita nggak ngerti dia siapa, gue nggak kenal dia, tiba-tiba udah mengancam aja gitu ya. Terus di dunia internet ada konten-konten yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan umurnya. Nah itu bisa jadi ketika kita nge-search sesuatu di Google, iklannya muncul, nah itu kan kita nggak bisa ini kan juga ya, nggak bisa setting dengan cepat juga gitu ya. Nah itu that's why saya bilang selalu butuhnya pendampingan. Ketika itu muncul, orang tua ngeliat ya langsung diberikan edukasi gitu ya. Jadi bukan hanya dia ngeliat terus dia hanya menyerap itu mentah-mentah, enggak gitu. Tapi itulah gunanya pendampingan gitu ya. Terus yang marak lagi adalah penipuan atau phishing itu ya. Jadi dikirimin link, buka link ini taunya kemana gitu. Nah itu juga sangat berbahaya. Anak pun juga kagak ngerti nih ya, kagak ngerti, dia dikirimin link, "Ma, aku dikirimin link, aku udah buka ini," ya ternyata udah ngedownload dan membayar gitu ya. Apalagi akunnya itu udah ke-connect ke kartu kredit mamahnya. Waduh, bisa gila tuh mamahnya gitu ya. jadi itu yang macam-macam gitu ya, gangguan atau yang perlu kita waspadai ketika anak-anak ini mengakses konten-konten digital. Itu sih kurang lebih. Tadi Miss Karina sempat menyebutkan untuk cyberbully ya Miss. Ya. Kalau kita untuk melindungi anak-anak kita dari cyberbully seperti apa Miss baiknya? Oke, yang pertama ada yang namanya edukasi dan komunikasi pastinya. Di sekolah sekarang, sekolah sudah menerapkan dan sering gitu ya. Apalagi kalau menurutnya Kemendikbud gitu ya, udah ada program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu juga udah ada di sentuhan-sentuhan tentang mental health-nya gitu ya. Dan anak-anak sekarang kan mental health matters banget gitu ya. Nah, cyberbullying itu juga menjadi salah satu topik yang dibahas gitu ya. Edukasi yang diberikan di sekolah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah komunikasi dengan orang tua. Ketika anak sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gitu ya, kok dia main HP, terus raut wajahnya kok nggak enak dan lain sebagainya, itu udah ditanya aja, kenapa, kamu kenapa gitu. Dari kenapa itu dia akan bisa memunculkan, iya nih aku kok kemarin ngupload salah satu konten tapi tiba-tiba komennya kok kayak gini ya, apa yang salah dari aku. Nah dari situ kita ajak diskusi gitu ya. Yang kedua adalah monitoring aktivitas online. Sekarang kan Instagram atau akun lainnya udah bisa dibuka di 2 device. Nah orang tua mungkin bisa membuka itu juga, tapi tanpa harus mencampuri loh ya, hanya dipantau aja. Mungkin di DM-nya ketika dia buka, oke, dia udah buka nih, baru kita buka apa sih yang dibicarakan. Dan itu bukan sebagai bahan para orang tua untuk ini ya, cie-ciein atau misalnya jadi bahan bulian juga ke anaknya, jangan digituin gitu. Tapi cukup oh ya tahu aktivitasnya dia lagi ngomongin ini sama temennya. Ketika nanti ada mungkin ya tapi enggak something wrong itu barulah oke, mama tahu kok kamu lagi seperti ini. Nah, enaknya gimana? Yuk kita cari solusinya bareng gitu. Terus buat kebijakan juga di keluarga gitu ya. Saya sih pengennya orang tua bisa jadi teman anaknya juga gitu ya, bukan orang tua yang direktif gitu ya. Direktif dalam arti kamu harus nurutin apa kata mama, apa kata papa gitu. Tapi enggak gitu. Jadi kamu boleh loh ngobrolin apapun ke mama dan papa. Kita jadi safe place-nya anak-anak ya Miss. Itu yang paling utama. Juga sekarang sedang marak Miss Karina predator online ya. Ya betul. Makanya beberapa orang tua kayak teman-teman Sisil juga itu memberi stiker gitu ya pada wajah putra-putrinya begitu. Betul. Nah, apakah ada risiko ini saat anak-anak kita juga menggunakan internet ketika kita sendiri juga mengupload foto atau video anak-anak Miss, dan mungkin bisa dikasih info juga gimana caranya kita untuk menjaga anak-anak kita dari predator online ini. Oke, nah itu benar banget ya. Sekarang kan ngetrennya kalau saya lihat baru lahir udah dibuatin Instagram gitu. Ya mungkin suatu bentuk pengungkapkan rasa kebahagiaan juga, ya nggak apa-apa gitu. Tapi think again gitu, pikir lagi gitu, ke depannya dampaknya seperti apa. Dan anak ini kan juga baru lahir, dia bisa apa nih gitu ya, untuk nangis saja tuh dia udah bersyukur sekali rasanya berkomunikasi dengan cara menangis gitu kan. Nah
pikir lagi ke depannya, anak-anak ini ketika kita melakukan sesuatu, orang tuanya berdampak nggak sama anaknya gitu ya. Terutama yang perlu kita highlight adalah batasi informasi pribadi gitu. Oke, anak mulai besar, bolehlah dia punya akun Instagram. Apa-apa saja yang perlu disampaikan di Instagram itu dari awal perlu kita tanamkan. Nama, oke. Kedua, ya cukuplah misalnya nama aja gitu ya. Usiamu nggak usah dan lain sebagainya. Atau kalau orang tuanya mungkin punya batasan ketika nanti deh kamu umur 17 baru boleh Kak Mama kasih Instagram. Alasannya juga diungkapkan, kenapa umur 17 gitu ya. Dikasih tahu bahwa resikonya adalah kamu itu nanti bisa seperti ini. Mama sih nggak mau ngajarin terlalu gimana-gimana, tapi karena Mama pernah ngerasain duluan dan lain sebagainya, terus kita lihat contoh-contohnya seperti apa, Mama nggak pengen kamu ada di posisi itu. Tapi kalau kamu mau nyoba, it's okay, nggak apa-apa, nyoba aja dulu. Tapi nanti Mama pengen denger insight dari kamu apa setelah mencoba itu. Jadi kan komunikasinya dua arah gitu ya. Yang kedua, pengaturan privacy juga ya. Privacy di Instagram kan udah banyak, sosial media lainnya itu juga udah banyak. Mungkin uploadnya hanya sebatas close friend aja, atau hanya sebatas yang dia temennya itu aja gitu ya. It's okay gitu. Terus ajarkan anak ya tadi tentang bahayanya apa, diberikan edukasi gitu. Edukasi ini kan anak itu seperti yang saya bilang tadi, visualnya main. Ketika dia kalau bapak ibu nantinya cuma ngomong aja gitu ya, cuma ngasih tahu nggak boleh, jangan karena ini di dalam pikirannya dia tuh abstrak sekali gitu ya. Ngapain nih gue nggak dikasih gitu ya. Terus dia tanpa tahu bakal kenapa gitu. Nah, diliatin aja gitu ya, diajak nonton berita-berita yang ada gitu ya. Ini loh, contohnya kalau misalnya kamu terlalu oversharing di Instagram atau di sosial media lainnya, nanti bisa bukan pasti bisa sih gitu ya, tapi tendensi untuk kamu menuju ke arah sana itu besar gitu. Nah, kamu nggak mau toh. Nah, kalau nggak mau, yuk kita sekarang batasi dulu. Apa aja yang boleh, apa aja yang enggak gitu. Terus apa lagi ya kira-kira? Mungkin kalau misalnya memang sudah terjadi gitu ya, segera laporkan aja sih supaya nggak berlanjut dan nggak mengganggu aktivitasnya dia. Kayak gitu. Kalau untuk penggunaan internet, sosial media atau gadget yang mungkin terlalu berlebihan, apakah juga akan membawakan dampak fisiknya, Miss? Kalau terutama dari klien-kliennya Miss Karina. Wah, fisik dan psikologis itu berdampak. Ya, ada yang kemarin klien saya datang gitu ya, anaknya udah, Miss, Bu, anak saya insomnia nih kayaknya. Waduh, kata-katanya udah berapa itu, Miss? Umur SD kelas 1. Nah, kan insomnia itu kan yang kalau kita kenal nih ABG zaman sekarang ya, yang mengucapkan itu. Waduh Bu, ini insomnia ibunya atau anaknya nih gitu. Saya gituin dulu gitu kan. Anak saya tuh insomnia, dia nggak bisa tidur katanya. Oke, kegiatannya dia sebelum tidur ngapain Bu? Saya tanya. Iya, dia scrolling TikTok. Sampai jam berapa? Sampai mungkin kurang lebih jam 1, jam 2. Oke, berarti fasilitas itu ada ya Bu ya, gitu ya. Jadi sumber daya itu. Terus kenapa Ibu tidak memberitahu bahwa ini udah jam 1, jam 2? Nggak bisa, dia harus tetap, kalau dia nggak megang HP dia nggak akan bisa tidur gitu. Nah, itu kan menurut saya itu bukan sekali dua kali, tapi itu udah pola gitu ya. Kalau ibunya bilang bahwa hanya beberapa kali aja, saya nggak percaya gitu, karena ya balik lagi gitu ya, itu merupakan satu pola yang sudah lama gitu ya, terus diiyakan sehingga penguatnya oke, reinforcementnya ada, sehingga udah membentuk pola perilaku yang seperti itu. Ketika dia mau tidur, dia harus scrolling TikTok, ternyata kelamaan nggak tidur, akhirnya menjadi insomnia itu tadi yang dibilang gitu ya. Pertama yaitu kesulitan tidur itu pasti ketika udah adiksi gadget, karena begitu bagusnya konten-konten yang disediakan oleh gadget itu gitu ya, membuat perhatiannya mereka, konsentrasinya mereka itu teralihkan ke sana. Akhirnya jam tidurnya habis gitu ya. Terus juga hal-hal kegiatan lain yang harusnya urgent dan
penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu itu jadinya nggak bisa dikerjakan karena konsentrasinya udah nggak ada gitu ya. Terus kalau tadi saya bilang itu fisik yang paling nyata gitu ya, kesulitan tidur itu. Kelelahan juga ketika memang anak sudah scrolling Instagram dan sosial media lainnya di malam hari, besoknya tugas utamanya dia sekolah udah nggak didengar tuh, guru di depan jelasin itu udah masuk kanan keluar kiri. Nah itu dampaknya juga. Terus yang kalau kesehatan mental gitu ya, mental ini kadang kita kan nggak bisa lihat. Kalau fisik kita bisa lihat, oh dia ngantuk, oh dia sakit kepala. Nah kalau mental gitu ya, ciri-cirinya dari yang awalnya dia misalnya periang anaknya, begitu sekolah nangis, begitu sekolah aduh nggak mau, males ke sekolah dan lain sebagainya, ada aja alasannya. Terus begitu kita selidikin, ternyata dia melihat mungkin konten-konten yang tidak diinginkan. Kedua, dia bacain komen-komen yang membuat hatinya sakit. Nah itu udah terasa tuh gitu ya. Jadi terus yang paling sering kita dengar sekarang anxiety gitu ya, kecemasan itu bisa timbul juga dari main gadget. Mungkin nggak direct ya, tapi cemasnya adalah bisa jadi karena dia udah terlalu sering atau ada tuntutan untuk selalu ngepost gitu ya. Akhirnya sekali dia nggak ngepost udah kalang kabut gitu ya. Aduh, aku harus ngepost ini nih, anxiety gitu ya. Anxiety lain lagi datang dari ya membacakan komen-komen. Ketika aku nggak tampak bagus di sosial media, nanti aku akan dibully, nanti aku akan diberikan kata-kata yang jelek sehingga aku harus sempurna. Itu juga memunculkan yang namanya anxiety. Itu sih bahaya-bahayanya ya. Jadi benar-benar nyerang fisik dan juga mental. Nah, Miss Karina, ada nih beberapa saya juga dengar Ya. Dari studi ataupun pengalaman langsung dari orang tua, Ya. yang mana sudah memberikan gadget untuk anak-anaknya sejak dini, dan itu bisa membawa mereka menghambat perkembangan bahasa mereka sampai mereka jadi speech delay. Betul. Nah, gimana itu Miss kok bisa terjadi? Nah ini kebanyakan klien saya yang datang ini pemicunya adalah ini gitu ya. Padahal kan maksud kita gadget itu memberikan visual edukasi, dan audio. Nah, gitu ya. Harusnya Miss? Datang nih orang tua gitu ya. Iya dia lambat bicara, harusnya dia udah bisa ngomong 1000 kata, tapi ini ngomong mama papa aja nggak bisa. Hal yang pertama kali saya tanya di era sekarang, ada adiksi gadget nggak? Atau ada dikasih gadget nggak anaknya? Nah mamahnya udah kelang kabut tuh jawabnya, dikasih sih Miss, tapi udah saya jatah kok, jatahnya berapa lama Bu gitu ya. Ya paling ketika saya nggak ada di rumah saya kasih. Nah ibu nggak ada di rumahnya berapa lama? Ya seharian saya kerja. Oke, baik gitu ya. Jadi itu udah poin gitu ya buat saya. Oke. Nah itu tadi anak ketika sudah diberikan gadget, komunikasinya satu arah. Oke, dia lihat visual, tapi kan dia diem. Apalagi anak-anak yang memang fase perkembangannya dituntut untuk sudah mulai bisa bicara gitu ya. 1-2 tahun gitu ya, udah mulai bisa ngomong meskipun tidak selancar fase selanjutnya gitu ya. Tapi paling enggak mengungkapkan permintaan, aku mau makan misalnya, terus mama papa tolong apa gitu, tuh harusnya udah bisa. Tapi ini enggak gitu ya. Nah apa yang menghambat? Diberikan gadget, dikasih nonton YouTube. Oke, dari visual masuk ke otaknya dia memproses di otak aja, tapi itu nggak keluar. Dia nggak mencobakan itu keluar. Ditanya misalnya kayak apa ya, salah satu kartun Dora gitu ya, atau nggak tahu masih ada nggak ya Dora? Ada ya, masih ada. Zaman saya banget gitu ya Dora gitu ya. Di mana sebenarnya Dora itu juga lebih interaktif ya dia ya. Di mana gunung? Ada jedanya kan? Ada jeda. Apakah kamu melihat? Betul. Gitu. Nah itu kan sekarang mungkin bukan zamannya Dora lagi ya. Banyak saya lihat, saya tanya apa yang dikasih gitu ya. Lagu-lagu hanya visual aja, yang anak itu nggak ada kesempatan untuk dia ini apa? Ini tuh apa sih maksudnya? Dan itu nggak ada pendampingan lagi. Jadi direct dia menonton itu. Dia melihat misalnya YouTube yang masak-masakan gitu ya. Chefnya memotong bawang misalnya gitu ya.
oh dia itu lagi ngapain ya. Nah itu tuh berkecamuk hanya di pikirannya dia aja. Dia nggak tahu itu Karena apa. tidak ada yang tadi Miss Mendampingi. Karina bilang Betul. harus didampingi meskipun Betul. sedang menonton misalnya Betul. berbicara atau ngobrol tentang apa yang ditonton. Iya, karena kan dia belum tahu ya, informasi yang dia terima anak sekecil itu belum banyak gitu ya. Dia tahu tentang bawang aja tuh udah oke, syukur gitu ya. Tapi kan dia lihat, oh visualnya bagus ya, itu bentuknya kayak gitu, itu tuh apa ya. Nah kalau kan dia nggak bisa nanya ke gadget gitu ya, dia hanya bisa menyerap itu, visualnya oke, dia proses di otaknya sendiri dan itu nggak keluar. Nah kalau nggak ada yang nanya itu tadi, pendamping itu tadi, boleh main gadget tapi ditanya juga apa supaya menstimulasi dia berbicara seperti itu. Jadi itu kaitannya karena satu arah komunikasinya hanya dari gadget itu. Gitu. Nah, Miss Karina kan kebanyakan sekarang komunikasi orang tua ke seluruh anggota keluarga itu sudah kebanyakan lewat online Ya. gitu ya. Kadang juga mungkin punya WhatsApp keluarga Yes. gitu ya. Nah, gimana cara orang tua supaya bisa menerjemahkan nilai-nilai keluarga dalam interaksi online, Miss? Oke, nilai-nilai keluarga. Berarti maksudnya kamu memakai gadget itu hanya pada saat situasi apa gitu ya, urgensinya apa dan lain sebagainya gitu ya. Boleh disarankan gitu ya, kalau dari saya, misal anak SD, kalau TK kan mungkin mama papahnya masih mendampingi gitu ya, ada yang boleh masuk ke kelas dan lain sebagainya, gurunya juga lebih care gitu ya. Nah kalau anak SD nih biasanya udah dikasih HP nih. Nah, HP itu fungsinya adalah untuk kamu bisa berkomunikasi sama mama atau papa. Just that, ketika kamu ada urgensi, ketika kamu misal khawatir atau takut belum dijemput, kamu bisa gunakan itu. Nah, anak kalau udah dikasih tahu seperti itu, dia akan nyerap itu. Meskipun kelihatannya anaknya, nggak merhatiin gitu ya, tapi kan informasi itu sudah pernah dia tangkap, masuk ke alam bawah sadarnya dia gitu ya. Jadi ketika dia nanti mungkin ada di situasi yang disebutkan oleh mamanya tadi, dia langsung inget tuh, oke, HP ini bisa saya gunakan untuk phone mama sama papa gitu ya, phone a friend gitu ya kalau dalam ini ya, untuk keadaan-keadaan saya misalnya mungkin ada orang yang mencurigakan nih gitu ya, aku harus telepon mama papa, aku harus mengambil tindakan dengan memanfaatkan gadget yang diberikan gitu ya. Terus terkait dengan nilai-nilai itu tadi gitu ya, orang tua juga bisa gini, nilai yang ada pada gadget itu gitu ya, gadget itu kan bukan sosok, bukan seseorang yang bisa ada rasa empatinya, ada rasa membutuhkannya gitu ya. Gadget itu hanyalah sebuah barang yang membantu kamu gitu, tapi tetap yang kamu utamakan adalah bagaimana caranya berkomunikasi dengan manusia lainnya, makhluk sosial lainnya gitu ya. Kayak contoh lah gini, banyak sekarang pemanfaatan konseling secara online gitu. Saya merasakan gitu ya, ketika pandemi saya konseling secara online, saya nggak bisa benar-benar engage kepada klien saya, karena saya hanya menatap layar aja gitu ya, layar aja. Bagaimana saya nggak bisa merasakan getaran-getaran nangisnya klien itu, kecewanya, perasaannya seperti apa, ya sama gitu ya dengan gadget itu hanya membantu kamu, tapi yang perlu kamu garis bawahi gitu ya anak-anak ini adalah bagaimana kamu bisa bersosialisasi dengan makhluk lainnya. Itu yang akan memberikan lebih banyak pelajaran dalam hidupmu gitu sih. Itu yang bisa ditanamkan mungkin ya terkait sudut pandang gadget itu seperti apa. Kalau tanda-tanda anak yang sudah kecanduan sosial media itu, Miss, apakah terlihat? Dan mungkin Miss Karina bisa kasih tips juga untuk bagaimana cara mengatasinya. Kalau terlihat apa enggaknya, biasanya orang tua pasti kan sangat peka ya. Ngelihat misalnya anaknya tiba-tiba dari yang awalnya pakaian seragamnya biasa aja, rambutnya urak-urakan gitu, tiba-tiba dia dandan nih gitu ya, dandan pakai jepit dan lain sebagainya, bajunya rapi banget. Ditanya aja tuh gitu ya, ada apa nih gitu ya, terus bawa HP dia kemana-mana, bahkan sampai ke toilet misalnya bawa HP. Oke, berarti nih udah ada warning satu buat orang tua. Ditanya, diajak diskusi, mama perhatikan akhir-akhir ini kamu kayaknya
ini ya, lebih cantik, mama lihat, lebih keren, lebih trendy. Kenapa sih? Ada apa sih? Gitu. Iya mah, soalnya aku lagi nonton misalnya Tasya Farasya gitu ya, ya. lagi seneng make up, Vlogger gitu ya, beauty vlogger, terus vlogger. banyak menggunakan skincare dan lain-lain. Oh, jadi kamu lihat itu dan kamu pengen seperti dia gitu ya. Oke. Terus rasanya oke, kamu boleh ngikutin dia. Untuk apa ya kira-kira kamu ngikutin dia? Nah, dari situ kan kita bisa gali dulu gitu ya. Terus tapi mama lihat juga perhatikan kamu bawa HP itu sampai ke kamar mandi gitu ya, yang gak biasanya gitu kan. Harusnya HP itu bisa ditaruh dulu di kamar, kamu ya kamar mandi ya fokus kamar mandi aja. Nah itu kan sudah menandakan bahwa dia ada apa ya, adiksi, ketergantungannya dengan si handphone ini gitu kan. Apa yang membuat dia ketergantungan? Dicek lagi konten apa selain konten yang tadi dia emang suka gitu ya. Kalau suka kita bisa lihat tampak perubahan dari dirinya. Tapi sampai dia adiksi, sampai dia terus mau berulang kali harus memegang HP sampai ke hal-hal yang harusnya nggak bawa gitu ya, itu juga harus tetap kita tanyakan apa. Oh ternyata teman-temannya apa, selalu update tas tren terkini gitu ya, dia juga nggak mau kalah nih gitu ya, FOMO, ada rasa FOMO-nya itu juga tadi gitu. Nah itu udah mengarah ke adiksi. Caranya pasti ya, caranya praktisnya gimana caranya untuk itu. Yang pertama adalah edukasi dulu gitu ya. Pertama kalau ke toilet harusnya nggak boleh nih bawa HP. Karena apa? Pertama, toilet itu kan kuman dan lain sebagainya. Itu dulu dijelasin gitu ya. Boleh kok kamu itu nge-cut off gitu ya. Teman-temanmu yang ada di sosial media itu taruh dulu gitu. Kamu intens dulu dengan dirimu sendiri, dengan orang-orang nyata yang ada di sekelilingmu, karena itu kan nyata. Kalau teman-temanmu yang ada di ya followingmu, followersmu atau apa yang kamu tonton di sosial media itu kan tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang. Nah itu bisa ditaruh dulu kok. Dia nggak akan menjauh dari kamu, dia nggak akan lari dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah kamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, baru kamu balik lagi ke sana, it's okay gitu. Jadi itu langkah pertama yang memang kalau misal adiksinya udah tinggi ya. Nah kalau adiksinya masih tipis-tipis gitu ya, itu berikanlah edukasi dan make a deal di depan itu tadi caranya. Jadi ada batas waktu penggunaannya berapa, dia clear, ketika dia melewati itu sanksi yang diterima juga clear. Jadi kedepannya dia akan sudah tahu, oke, ini waktunya saya untuk bermain game atau gadget, selanjutnya saya nggak boleh gitu sih. Kapan kita harus akhirnya meminta bantuan ke profesional, Miss? Oke, sampai anak-anak kan sudah punya regular activity, produktivitasnya sudah kita tahu. Ketika itu mengganggu, misal dia nggak mau sekolah, kedua kok nangis terus, kok murung terus, mengurung diri di kamar. Nah, udah mulai tuh udah mengganggu aktivitasnya ya, nggak mau sekolah, nggak mau les, nggak mau berbicara misalnya, nggak mau ketemu orang banyak gitu. Nah itu yang akhirnya usut kali usut, udah kita nggak bisa tangani, dia nggak mau cerita, sebaiknya ke profesional gitu ya. Perlu adanya orang yang netral, orang ketiga gitulah istilahnya, orang ketiga dalam case positif gitu ya, yang bisa mendengarkan dari sisi anak dan juga orang tuanya seperti apa. Itu baru boleh dibawa ke profesional. Tapi kalau yang tadi saya bilang contohkan dia masih tipis-tipis, orang tua masih sabar dan masih bisa untuk menghandle anaknya, komunikasi masih betul, bisa. itu bisa ditangani sendiri aja. Tapi kalau udah nggak bisa, dirasa nggak kuat juga, mamahnya udah mama papahnya udah high tension gitu ya, jangan sampai itu meluap sehingga melukai anak, mending bawa ke profesional aja. Kalau sisi positifnya, anak-anak ini menjadi digital natives, apakah ada, Miss? Oh ada gitu ya, ada juga. Ini barusan sebelum saya kesini gitu ya, klien saya ini cita-citanya ya anak usia kelas 1 SMP. Nah cita-citanya mau jadi apa? Saya tanya. Saya mau jadi gaming YouTuber. Oke, spesifik ya. Good, spesifik sekali cita-citamu. Gaming YouTuber itu dalam benakmu itu seperti apa? Saya itu nanti jadi ini content creator di mana saya akan mengulas tentang gaming itu seperti apa. Saya juga udah les coding nih sekarang gitu. Nah, itu sesuatu bentuk yang positif kan gitu ya.
orang tuanya juga mendukung karena anaknya sudah bisa mempresentasikan apa yang dia inginkan, jelas gitu ya, menggunakan sosial medianya dia itu untuk apa, dan cita-citanya itu yang ingin goals yang ingin dicapai itu juga udah ada gitu. Jadi dari sini dia udah mempresentasikan bahwa saya ingin menjadi gaming YouTuber, saya harus belajar dengan rajin, nilai-nilai apa saja yang perlu saya tingkatkan sehingga saya nanti berkuliah di sini gitu ya. Terus nanti saya akan punya konten sendiri dan saya pasarkan itu. Saya amazed gitu ya. Oke, berarti kedua orang tuanya gitu ya, saya anggap, saya belum sempat ngobrol sama orang tuanya gitu ya. Tapi saya merasakan, membayangkan bahwa oke, orang tuanya ini suportif dan dia punya garda terdepan yang memberitahu bahwa sosial media itu tidak hanya seperti dua mata pisau ya. Kalau kamu mau sisi yang negatifnya ada, sisi yang positifnya ada, tapi sekarang tinggal kamu memilih yang mana. Dan dia sendiri, saya tanya gitu ya, anak ini, kamu tahu kan sosial media itu punya sisi negatif? Tahu Miss, ketika saya sudah overtime menggunakan sosial media, mata saya terasa sakit kepala, mata saya terasa buram, dan saya menggunakan kacamata ini karena dampak itu. Tapi kedepannya, dalam beberapa tahun ke depan, pertama saya dari sekarang udah mulai minum vitamin mata, dan dia sudah sampai nyari solusinya. Betul. Itu jadi kayak oke, berarti good. Saya apresiasi gitu ya, bahwa dia sudah tahu plus minusnya apa, dan dia sudah mempersiapkan dirinya yang ketika dia salah pun dia sudah bisa kembali ke lainnya dia lagi. Untuk kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi ya. Betul gitu. Hebat banget. Iya, jadi saya miss juga, wah keren sekali nih anak gitu. Jadi mungkin ya bisa sebagai inspirasi juga buat para orang tua dan juga teman-teman di luar sana. Nah, teknologi juga bisa membantu para orang tua menjaga keamanan anak di ranah media sosial, Miss. Fitur-fitur keamanan apa yang bisa orang tua aktifkan untuk bisa menjaga keamanan anak-anak mereka di dunia digital? Nah mungkin tadi udah di-spill ya kan, kita online 2D gadget gitu ya. 2 gadget itu, terus sekarang juga kalau daftar Instagram kan itu ada batasnya, batas usia gitu ya. Privacy itu pasti di-on-kan privasinya, setting privasinya. Kalau YouTube Kids juga sudah ada gitu, dan bahkan di HP atau gadget yang lebih tinggi teknologinya itu, bahkan ketika anak mau beli game online sesuatu itu bisa notifikasinya itu masuk ke HP orang tuanya. Nah itu juga bisa diaktifkan. Jadi setiap record apapun yang dilakukan di HP anak itu masuk ke orang tuanya. Nah itu saya pun juga, ini dari pengalaman saya diskusi sama orang tua ya, oh jadi bisa ya. Nah terus apa yang salah nih gitu kan, mamahnya yang ternyata nggak baca gitu, notif itu ada gitu, tapi mamahnya yang nggak aware, nggak nggak into itu gitu ya, nggak konsentrasi, nggak konsentrasi ngelihat itu. Nah padahal fitur itu ada gitu. Jadi kurang lebih gimana caranya orang tua bisa tahu yang itu tadi ya, literasi digital, belajar sepanjang hayat kalau saya bilang gitu ya. Belajar itu kan nggak hanya kita sebatas SD, SMP, SMA, kuliah selesai, enggak, tapi di kehidupan jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya loh, itu yang pertama. Mau nggak mau, setiap hari, setiap fasenya kita harus berproses. Dari melahirkan, dari anak, fase perkembangan anak seperti apa, sampai ngikutin dia di dunia digital ini pun orang tuanya juga, oh ternyata Instagram ada ini ya, gimana nih caranya, coba dong ajarin mama atau apa. Jadi kita tahu juga. Dan mungkin secara diam-diam orang tuanya juga udah browsing duluan gitu ya, oh ternyata ada fitur ini, ada fitur ini. Nah itu yang membuat akhirnya bisa secara kondusif sosial media itu digunakan gitu sih. Nah, mungkin dari Miss Karina, apakah ada kegiatan pengganti atau pendamping media sosial yang mungkin sama menariknya, kemudian untuk engage untuk anak-anak dan juga menstimulasi mereka dan mungkin lebih ramah anak seperti itu, Miss? Saya selalu memberikan saran atau opsi-opsi kepada orang tua yang anaknya sudah teradiksi dengan gadget, itu sebuah pendampingan gitu ya, coaching para orang tuanya untuk bisa aktif mendampingi. Oke, saya paham ketika ada orang tua yang dua-duanya bekerja,
tentu anak itu ada yang dampingin kan di rumah gitu ya. Nah, pendampingnya inilah yang perlu kita transfer knowledge ke mereka gitu ya, bahwa aktivitas konvensional itu nggak selamanya itu buruk gitu ya. Atau memadu-madankan aktivitas digital dan konvensional. Kita buat slime yuk dari bahan ini misalnya. Kita lihat tutorialnya, kita ajak dia main. Jangan kasih sendiri intinya gitu ya. Yuk kita campur ininya, atau masak-masakan lah yang kita masak ini yuk gitu ya. Kita lihat bahannya di YouTube. Terus kita ayo ambil mericanya, ini namanya merica loh. Anak-anak sekarang saya tanya nggak tahu yang namanya merica apa, bahkan ke dapur pun nggak pernah diajak kayaknya gitu ya. Itu apa Miss? Bawang aja tuh ada yang nggak tahu gitu ya. Bawang ini namanya ini, sambil memperkenalkan gitu ya. Anak itu bakal lebih suka praktik gitu ya. Nah itu bisa, dan saya selalu menganjurkan untuk ya permainan konvensional itu sih gitu ya. Dan plus ditambah ketika ada unsur digitalnya supaya nggak ketinggalan banget, ya ditunjukkannya melalui video-video tutorial plus ada pendampingannya. Gitu. Baik, jadi kalau yang bisa Sisil tangkap hari ini, Ya. untuk para orang tua, jadilah langit yang indah. Betul. Untuk anak-anak, berikan contoh bergadget yang baik, Ya. dan juga perbanyak interaksi langsung dengan anak-anak ataupun rekan, Ya. karena anak-anak adalah peniru yang ulung ya. Dan juga jangan lupa untuk pengawasan serta pendampingan untuk anak-anak, dan jangan lupa untuk berikan konteks apa yang baik untuk di-share ke sosial media, baik yang mau di-upload ataupun dipasang begitu ya. Betul. Dan juga jangan lupa pendekatan kolaboratif ya Miss, pada orang tua dan anak-anak. Ternyata tidak hanya anak-anak yang belajar, tapi kita orang tua juga harus belajar. ikut belajar. Miss Karana, terima kasih atas waktunya. Ya. Obrolan kita hari ini daging banget, Daging Miss, luar banget ya. biasa. Pastinya supaya orang tua di sini juga bisa lebih perhatian lagi terhadap putra-putri mereka untuk penggunaan gadget ini. Baik, terima kasih Miss Karina. Thank you so much for your time. Thank you. Dan untuk para orang tua dan murid-murid dari Surabaya Cambridge School, jangan lupa untuk tonton terus channel YouTube ini. Jangan lupa untuk mampir di video kami yang lain dan juga subscribe channel YouTube ini. Goodbye. Let's see you again at the next videos.